Annyeonghaseyo, sekarang aku akan nge-review drama Today Webtoon. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa dinyalain loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Komentar gue sama drama ini, sebenarnya drama ini tuh bagus ya dari segi pelajaran di tiap episodenya. Tapi sayangnya dia tuh saingannya pas drama ini tayang tuh Big Mouth. Jadi ratingnya tuh bener-bener drop banget. Dan menurut gue drama ini tuh sama nasibnya kayak dramanya Rain tahun kapan ya. Jadi dramanya Rain ini dia tuh tayangnya pas barengan sama dramanya Sung Joong Ki, Destiny of the Sun itu. Jadi dia rendah banget ratingnya. Gue kasih spoiler dikit ya dari drama ini. Jadi di episode awal itu ngebahas tentang pembuat webtoon yang emang umurnya tuh udah tua banget, tapi dia dapat penghargaan sebagai pendatang baru. Sayangnya nggak banyak anak muda tuh yang tertarik sama si bapak ini. Mereka kan lebih suka sama yang lebih muda, terus ceritanya lebih fresh gitu. Tapi dari segi cerita sih emang bagus sih ya. Dari segi gambar juga bagus gitu. Tapi akhirnya ada masalah, dia tuh ngebaca komen yang selama ini gak pernah dia baca, yang akhirnya ngebuat dia tuh kayak, duh gimana ya, ternyata dia punya kesalahan, karena selama ini kan dia gambar webtoonnya di kertas gitu kan. Nah, sementara badannya terus ngebongkok gitu. Sekarang tuh ada pembaruan kalau harus menggunakan tab gitu, jadi dia berusaha untuk belajar seperti anak-anak sekarang gitu. Pelajaran yang diambil dari episode awal itu sebagai orang yang udah tua mesti kudu harus belajar juga tentang yang namanya dunia digital gitu kan ya, karena kan dunia semakin berkembang. Dulu orang nggak tahu tuh yang namanya gadget nelpon gimana gitu. Sekarang dari handphone kita bisa ngebuat segalanya, kita bisa baca webtoon juga bahkan di handphone gitu kan. Nah itu si bapak tua ini tuh akhirnya berusaha untuk belajar karena gambarnya memang lebih cerah dan lebih bagus. Pelajaran yang diambil dari sosok Maem di sini diceritakan kan Maem itu sebagai wanita yang sangat ceria, punya karakter yang emang pantang menyerah dan positive thinking. Menurut gue, di sini tuh emang dia membuat karakter itu karena dia seorang atlet juga kan. Namanya atlet kan emang pantang menyerah. Mungkin di awal-awal bertanding dia akan kalah, tapi lama-kelamaan pasti akan menang. Nah, positifnya dia itu yang ngebuat timnya tuh jadi lebih bersemangat dan teman satu kantornya juga lebih, kok nih orang direndahin tetap positif ya, tetap bisa tersenyum ya. Nah, itu dia kita belajar dari sosoknya Maem. Pelajaran lain lagi dari drama ini, jadi kita tuh di sini dilihat gimana cara seorang pembuat webtoon itu benar-benar nggak bisa tidur karena mereka harus mikirin cerita dan juga gambar. Bahkan kalau emang menurut PD-nya itu cerita dan gambar kurang menarik, mereka harus ngulang lagi gitu. Jadi di sini benar-benar ya, mereka tuh harus berjuang demi menyelesaikan satu episode tiap minggu untuk satu webtoon. Itu baru dari segi gambar atau pekerjaan, belum lagi ada ya yang pembuat webtoon masalahnya tuh sama pacar. Jadi pacarnya tuh kesel kalau misalnya dia tuh tiba-tiba gak dianggap sama si pembuat webtoon ini, jadi dia tuh kabur. Nah Maem tuh sampai ngejar dia dan nyari si pacar itu supaya pembuat webtoonnya itu bisa konsentrasi dan menyelesaikan gambar webtoonnya. Menurut gue di drama ini tuh kayak mau ngasih pelajaran juga kalau kita sebagai pembaca itu harus lebih menghargai yang membuat webtoon gitu kan ya. Mungkin kita tuh cuma scroll-scroll gitu doang, tapi sebenarnya proses itu lama. Bahkan mereka kan punya yang namanya asisten untuk warnain, asisten untuk ngasih gambar atau garis-garis tipis gitulah, memperbaiki gitu kan ya. Nah, kalau misalnya memberikan komentar, toh jangan yang terlalu jahat lah. Bikin komentar yang memang membuat si pembuat webtoon itu jadi lebih semangat lagi menurut gue. Ceritanya bukan dari pembuat webtoon aja, tapi di sini tuh ada cerita gimana orang tua tuh nggak mendukung anaknya menjadi seorang webtoon
gitu, dan dia ngerasa kalau orang yang membuat webtoon itu ya nggak akan menghasilkan uang, tapi ternyata si anak berhasil membuat masuk ke dalam agensi webtoon gitu kan. Tapi orang tuanya tetap kayak ngerendahin gitu, padahal sebenarnya sebagai orang tua kalian tuh harusnya mendukung anak. Jadi di sini tuh kalau kalian sebagai orang tua yang melihat anaknya suka baca komik atau punya cita-cita sebagai pembuat komik gitu kan ya, lebih baik tuh dukung mereka, bahkan kalau bisa tuh fasilitasi juga, karena kan sebagai pembuat komik butuh yang namanya tab juga ya di zaman sekarang. Nah itu kalian tuh harus tahu kalau anak-anak tuh bisa menghasilkan uang dari hobi yang mereka suka. Pelajaran lain lagi yang diambil dari drama ini, jadi di sini tuh Maem bisa meyakinkan lagi pembuat komik di zaman dulu. Jadi dulu kan masih dalam buku gitu kan ya, yang sebenarnya dia kehilangan yang namanya kepercayaan diri setelah istrinya meninggal gitu. Tapi akhirnya dengan apa yang dilakukan oleh Maem itu, akhirnya dia bisa bangkit kembali dan membuat hidupnya lebih baik bersama sang anak. Jadi itu baru sekilas yang gue bahas, masalah-masalah yang ada di drama ini yang bakalan dihadapi oleh Maem sama timnya. Ini tuh udah tayang 12 episode, tapi gue baru nonton sampai episode 11. Belum ada adegan romance, padahal gue pin banget tuh mereka ada adegan romance gitu sih, tapi sampai sekarang belum ada. Di awal episode ada sosok wanita yang mendekati John Yung itu, dia tuh selalu ada pas di rumah gitu kan, yang gue pikir dia punya halusinasi gitu, tapi ternyata itu sosok sang kakak yang selama ini tuh kayak masih belum tenang ninggalin adiknya gitu. Dan ada cerita masa lalu para petinggi sama kakaknya si Jun Yong ini. Nah, kalian mesti nonton apa masalahnya, dan ini tuh sebenarnya menyedihkan banget sih ya hidupnya. Jadi ya guys, gue tuh penasaran sama love line-nya di drama ini. Semoga sih ada di akhir episode dikit ya. Dan juga gue penasaran juga gimana mereka menyelesaikan masalah supaya nggak dihapus lagi kayak Gingerton sebelumnya gitu. Dan ya semoga ayahnya Maem juga mengerti kalau anaknya tuh lebih suka ke webtoon dibandingkan ke judo. Oke guys, sekian bahasan gue tentang review drama ini. Kalau kalian memang suka sama yang namanya webtoon dan pengen tahu gimana mereka membuat webtoon, kalian mesti nonton drama ini. Annyeonghaseyo, sampai jumpa di film selanjutnya.